Terima kasih atas ini perkenalan dulu ya. Saya kebetulan masih baru ini. Kemarin saya baru menyelesaikan promosi dokter saya di Universitas Hasanuddin dan saya salah Selamat satu Ibu. di akademisi. Kemudian saya dalam penelitian saya itu saya lebih tertarik kepada tentang bahasa daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Itu saya mengkaji bahasa Konjo, di mana di sini saya kaitannya dengan antropolinguistik. Sebenarnya saya melihat ada satu elemen atau faktor yang berkontribusi terhadap vitalitas bahasa Konjo, yaitu dengan eksistensi indigenous people di sana. Jadi di Bulukumba itu ada masyarakat atau kelompok yang indigenous, di mana mereka mempunyai sistem sendiri sehingga itu turut mensupport pemertahanan bahasa Konjo, di mana bahasa Konjo juga menjadi salah satu bahasa minoritas yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya, termasuk demografi faktor. Jadi saya langsung ke intinya saya karena waktu yang terbatas hanya 3 menit. Jadi demografi faktor untuk wilayah penyebaran pengguna bahasa Konjo yang ada di Sulawesi Selatan itu terbagi atas 2. Jadi mereka ada di wilayah Konjo Highland yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu di Sinjai, Goa, dan Bulukumba sendiri. Dan kemudian untuk coastal Konjonya itu bahasa Konjo daerah pesisir, mereka fokus di daerah Kabupaten Bulukumba di tempat saya meneliti. Itu mereka tersebar di sana. Dan jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang ada di Sulawesi Selatan, seperti bahasa Bugis, bahasa Makassar, Toraja, Mandar, mereka tergolong minoritas selain karena jumlah penuturnya yang lebih sedikit, termasuk dengan status bahasanya mereka yang dianggap sebagai dialek dari bahasa Makassar. Jadi tidak begitu diperhitungkan. Nah, ini yang saya lihat di sana. Akan tetapi walaupun mereka sebagai bahasa minoritas, tapi mereka mempunyai language loyalty yang sangat tinggi. Jadi penutur-penutur mereka itu sangat kuat loyalitasnya, kesetiaannya terhadap bahasanya. Menurut mereka, bahasa itu sebagai pemersatu komunitas mereka. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka itu akan menggunakan bahasa itu. Apakah di ranah rumah sendiri, ataupun bahkan di luar wilayah mereka sendiri, itu akan tetap menggunakan bahasa Konjo dalam percakapan mereka. Jadi itu adalah menjadi faktor yang ketiga. Selain dari demografi faktor, kemudian dengan keberadaan kelompok indigenous people di sana yang ada di wilayah Kecamatan Kajang, termasuk language loyalty, dan yang terakhir adalah adanya grup solidarity. Jadi salah satu penentu pemertahanan bahasa minoritas ini dengan adanya solidaritas kelompok yang sangat kuat. Jadi antara kelompok Konjo ini mereka saling support satu sama lainnya. Ketika pun mereka ini diwujudkan dari adanya culture budaya-budaya mereka, contohnya ketika ada acara pernikahan ataupun kematian, itu mereka akan melakukan kegiatan itu secara gotong royong. Sangat kental gotong royongnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mereka sering sekali saling membantu dalam hal memberi makanan ke tetangga dan lain-lain. Jadi secara kelompok komunitas ini memang sangat kuat solidaritas mereka. Nah, inilah 4 hal yang saya lihat sehingga menjadi faktor penentu adanya pemertahanan bahasa minoritas, khususnya yang ada di Kabupaten Bulukumba dalam kelompok bahasa Konjo ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, Ibu Tasning ya, dari saya.